Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day, everyone. We are group 3. Today we will presentation about mapping knowledge of research methodology. So before start presentation today, I will introduce our group. The first, Nur Izzati Jana, it's me. And the next, there are Talita Zahra Mumtaz, Pedro Septian Dwi Putra, and the last, Muhammad Irwan Al-Waliyu. The first material will present by me about research methodology. Research methodology is a discussion of the theoretical concept of various method, advantage and disadvantage, which in a scientific work is followed by the selection of the method used. The next. Baik, selanjutnya yaitu mengenai metodologi mapping. Jadi gambaran yang diperlihatkan di slide metodologi mapping ini merupakan menunjukkan metode dan juga teori serta teknis analisis yang paling sering digunakan dari berbagai jurnal yang sebelumnya telah direview. Nah, jurnal yang direview itu dalam metode mapping ini berasal dari 5 topik. Yang pertama yaitu jurnal-jurnal yang berasal dari topik keuangan, kemudian ada topik akuntansi perpajakan, kemudian ada topik akuntansi manajemen, akuntansi keperilakuan, kemudian akuntansi sektor publik, dan juga auditing. Nah, dari semua jurnal yang berdasarkan kelima topik tersebut, maka direview mengenai metode yang sering digunakan, kemudian teori dan juga teknik analisis. Nah, dari sana dapatlah gambaran yang termuat dalam metodologi mapping ini. Nah, dari berbagai jurnal tersebut didapat bahwasannya metodologi yang paling sering digunakan itu ada 2, yaitu metodologi kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, yang pertama itu metode kualitatif atau deskriptif atau riset method. Yang mana metode kuantitatif ini merupakan metode penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Nah, dalam metode kualitatif ini ternyata terdapat beberapa teori penelitian yang digunakan. Yang pertama yaitu teori empirical analysis, yang mana teori empirical analysis ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan bukti empiris, yang mana bukti empiris itu dianalisis secara kualitatif dan juga bisa juga dianalisis secara kuantitatif. Nah, dalam teori empiris ini, analisis empiris ini, teori yang paling banyak digunakan itu ada 2, yaitu teori of text evasion dan teori text moral approach. Nah, selanjutnya yaitu teknik analisis bibliometric observation. Nah, dalam teknik analisis bibliometrik ini ada satu teori analisis yang paling sering digunakan, yaitu institutional theory. Nah, teori analisis bibliometrik tersendiri itu merupakan sebuah metode analisis untuk menganalisis data bibliografi yang ada di artikel atau jurnal yang telah direview. Nah, teknik analisis penelitian selanjutnya yang paling banyak digunakan dalam metode kualitatif yaitu survei. Nah, survei tersendiri adalah sebuah bidang statistik terapan dari survei penelitian manusia. Analisis survei mempelajari pengambilan sampel unit individu dari suatu populasi dan terkait dengan pengumpulan data survei. Nah, dalam teknik analisis yang menggunakan analisis survei ini ternyata ada 3 teori analisis penelitian yang paling banyak digunakan. Yang pertama yaitu ada signaling theory, kemudian ada neoclassical growth, dan yang terakhir itu adalah social CRM. Nah, kemudian untuk metode
kuantitatif. Nah, metode kuantitatif itu sendiri merupakan penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Nah, dalam metode kuantitatif ini ternyata ada beberapa analisis penelitian, teknis analisis penelitian, dan juga teori-teori yang digunakan. Nah, seperti yang pertama, teknis analisis yang paling sering digunakan, yang pertama itu ada correlation research, yang mana correlation research ini adalah suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, dalam teknis analisis correlation research ini ternyata ada dua teori analisis yang sering digunakan. Yang pertama yaitu contingency theory dan juga predictive theory. Nah, selanjutnya yaitu teknik analisis penelitian experimental research. Nah, dalam eksperimen riset ini memiliki pengertian bahwa merupakan pendekatan penelitian kuantitatif yang paling penuh dalam arti memenuhi semua persyaratan untuk menguji hubungan sebab akibat. Nah, dalam penggunaan teknik analisis dari eksperimen riset ini ternyata teori penelitian yang paling sering digunakan itu signaling teori. Nah, selanjutnya yaitu teknik analisis menggunakan survei research. Nah, survei riset ini merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dalam bentuk kuesioner yang kemudian disebarluaskan kepada peserta atau responden. Nah, dalam teknik analisis penelitian survei riset ini ternyata ada 3 teori penelitian yang paling banyak digunakan. Yang pertama yaitu agency theory, kemudian ada capital investment theory, dan yang terakhir ada mental health theory yang merupakan teori baru. Nah, selanjutnya teknik analisis penelitian yang paling sering digunakan dalam metode kuantitatif yaitu observation research method. Nah, observation research ini adalah penelitian lain yang bukan penelitian eksperimental. Data yang didapat bukan hanya dari teknik observasi, tetapi juga semua teknik pengumpulan data yang lainnya. Yang mana dalam penggunaan teknik analisis dari observation research method ini, teori analisis yang paling sering digunakan yaitu egg development theory. Nah, yang terakhir, teknik analisis dalam metode kuantitatif yang paling sering digunakan, yang terakhir itu adalah developmental study. Nah, developmental study ini adalah penelitian pengembangan yang bertentangan dengan pengembangan instruksional sederhana telah didefinisikan sebagai studi yang sistematis dengan perencanaan, kemudian pengembangan dan juga pembangunan dari data penelitian. Yang mana dalam teknis analisis developmental study ini ternyata teori analisis yang paling banyak digunakan itu ada 2, yaitu bankruptcy theory dan global reporting initiative. Jadi inilah metode mapping, gambaran metodologi mapping yang kami berhasil gambarkan. Baik, selanjutnya akan dikembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Talita. Okay, thank you, Noor. And the next is the example of quantitative research. First, the author is Wu Oslode. The title is used is Financial Prediction Using Integrated Z-Score and Multilayer Perceptron. And the research methodology that use are first, quantitative research, second, using empirical methodology, third, using the Altman Z-score model to predict bankruptcy, and fourth, using a database obtained from financial statement data of all companies listed by the Shenzhen and Shanghai Stock Exchange from 2016 to 2020. And the theory that used is bankruptcy theory, and the research result is the result of empirical analysis showed that the average correct classification
rate of the hybrid neural network model is higher than that of the Altman Z-score model and of the pure neural network method. Our model can provide early warning signal of a company's deteriorating financial situation to manager and other related personnel, investors and creditors, government regulators, financial institution, analysis, and other can take timely measures to avoid losses. And the next material will be present by Pedro. Okay, Talita, I will continue about the example quantitative research. Okay, for the first authors of this research, I.A. Horodry, and the title of this research, Tax Moral and Institutional Theory, a systematic review. And for the research method that used in the research, the first qualitative and the second empirical analysis, and the third using foreign portfolio equity investment FPI flows into 21 OECD countries from 138 source countries. And the fourth basic analysis model is a gravity equation derived from a portfolio optimization model commonly used in the literature. And the theory using in this research, institutional theory, and then for the result of this research, show that the institutional theory provides a suitable theoretical basis to explore tax moral. Indeed, all the factors until now identified as determinant of tax moral or except the control variables or socio-demographic characteristic can be categorized either as belonging to formal institutions, and the most salient factor is trust, with both vertical and horizontal trust positively related to tax moral. Okay, for the next material will be presented by my partner, Alwal. And Alwal, time is yours. All right, I will continue the presentation about example of experimental research that the author of this research is Aguirre. The title of this research is Attitude Behavior Consistency in Tax Compliance Across National Comparison. That the methodology research that using for this research are, the first is experimental, second conceptual framework, use, governance, quality measurement. The third is tax moral measurement. Fourth is data was collected from secondary source and primary source that include 10 tax experts or consultants who were selected for their membership with the Institute of Certified Tax Accountants Zimbabwe and their experience of more than 10 years in the tax field and interview. Or this criterion is vital as its taxation was introduced in 2005 and further enforced in 2011. And the last is the study adopted the interpretivism research philosophy. The theory used in this experimental research is utility theory, and the result of this result that Danes are more likely to evade tax than Italians, and that individuals' attitude toward tax do not significantly predict their actual evasion choice. And finally, we show that discrepancies in tax behavior between Italian and Danish subjects are affected by gender. And this version of the study finds that individual self-reported tax moral cannot predict actual evasion choice. Okay, that's I think that's all for our presentation about this material. We close this presentation with Alhamdulillah, Alhamdulillah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.